Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, di video kali ini kakak akan membahas mengenai menghitung pH garam hidrolisis untuk part yang kedua. Pada bagian ini kita akan menghitung pH hidrolisis garam yang berasal dari asam dan basanya, di mana rumus garamnya itu belum diketahui. Pada video ini kakak juga akan berikan tips bagaimana menghitung pH-nya tanpa harus membuat persamaan reaksinya. Untuk menentukan sifat garam dan rumus-rumusnya, adik-adik bisa lihat di video kakak bagian part satunya ya. Oke, siapkan alat tulisnya biar kita bahas soalnya sama-sama. Kita mulai dari soal nomor 1. Hitunglah pH campuran dari 40 ml larutan NH4OH 0,15 m Kb sama dengan 10 pangkat min 5 dengan 20 ml larutan HCl 0,3 m. Pertama sekali kita tentukan dulu jenis asam dan basanya ya. Di sini basanya ada NH4OH. Ini merupakan basa ya, basa kuat atau lemah. Ingat kembali, asam kuat dan basa kuat itu yang kalian hafalkan karena jumlahnya sedikit, sisanya tinggal yang lemah. Jadi NH4OH ini tergolong basa lemah ya. Kemudian HCl ini asam, termasuk golongan asam yang kuat. Kemudian setelah itu kita cari masing-masing mol asam dan basanya. Yang pertama mol dari NH4OH. Nah, rumus mol apa? Jika diketahui V dan M, itu rumusnya volume dikali dengan molaritas. Volumenya itu ini 40 dikali dengan M-nya 0,15, maka berapa molnya? Sama dengan 15 kali 4 60 tambah 0 1 600, dua angka di belakang koma 6. Karena ini mililiter, maka molnya satuannya milimol. Selanjutnya kita cari mol untuk asamnya, yaitu mol HCl sama yang diketahui volume mililiter dan M-nya. Maka rumusnya V kali M, P-nya itu 20 dikali M-nya 0,3 sama dengan 20 kali 3 60, satu angka di belakang koma 6, satuannya sama milimol. Kemudian setelah dapat molnya, selanjutnya kita buat persamaan reaksi asam dan basanya ya. NH4OH kita tulis NH4OH ditambah dengan asamnya itu HCl menghasilkan apa? Ingat, asam tambah basa itu menghasilkan garam ditambah air ya. Jadi supaya tahu garamnya, kita ionisasikan dulu. Kalau adik-adik belum bisa mengionisasikan, bisa cek video kakak reaksi ionisasi senyawa ya. Nanti linknya kakak sertakan di deskripsi. Jadi NH4OH ini terion menjadi NH4 positif ya, NH4 positif ditambah dengan OH negatif. Jadi mau kayak manapun rumus senyawanya, mau berapa banyak unsur yang ada di dalamnya, dia akan tetap terion menjadi 2. Jadi ini tadi kita udah tahu ini basa. Basa kan terion menjadi OH-. OH- min 1, berarti NH4 ini satu kesatuan plus 1. Dia kan muatannya harus netral ya, sama-sama positif 1, negatif 1, jadi muatannya 0. Kemudian HCl ini juga seperti itu, kan terion menjadi H positif asam kan, berarti Cl ini sisanya harus berapa supaya netral? Di sini positif 1, Cl-nya harus negatif 1. Kemudian untuk tahu rumus senyawa garamnya, ini reaksikan antara positif dengan negatif. Begitu juga OH- dan H positif. Pokoknya positif dan negatifnya ya. Jadi garamnya itu NH4. Ini lihat muatan Cl ada 1, berarti NH4 jumlahnya 1. Kemudian Cl, muatan NH4 itu 1, jadi Cl-nya juga 1. Terus ditambah ini H positif sama OH negatif akan menjadi H dia 1, OH-nya juga 1, HOH ya. Jadi kalau digabung H2O. Inilah dia garamnya NH4Cl dan airnya itu H2O.
Nah, setelah itu cek reaksinya udah setara atau belum. Tapi lihat aja, kalau valensi asam dan basanya itu sama-sama satu, pasti reaksinya itu tidak perlu disetarakan lagi ya, udah pas. Kak, maksudnya apa valensi itu? Valensi itu jumlah OH- dan jumlah H plusnya. Inilah valensinya. OH- itu valensi basa, H plus valensi asam. Ini kan koefisien H plus atau jumlah H plusnya kan satu. Ini OH- jumlah OH- nya kan satu. Kalau nggak diionkan, ini kan kelihatan jumlah OH-nya satu, jumlah H-nya satu. Itu arti valensi ya. Setelah itu kita masukkan molnya ke mula-mula bereaksi. Kemudian satu lagi sisa ya. Nah, mol mula-mula inilah mol yang diketahui. Mol NH4OH ada 6 milimol. Kemudian mol HCl juga 6 milimol. Mol garamnya NH4Cl-nya belum ada, mol H2O-nya juga belum ada. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mencari mol yang bereaksi. Caranya bagaimana, Kak? Nah, kalau ada 2 mol yang diketahui, ingat pelajaran kelas 10 stoikiometri, kita pakai yang namanya pereaksi pembatas. Pereaksi pembatas itu digunakan untuk menentukan zat mana yang habis, selanjutnya dijadikan patokan untuk menentukan mol zat selanjutnya ya. Caranya itu bagaimana, Kak? Caranya itu dengan membagi mol per koefisiennya. Mana yang hasilnya paling kecil, maka itu yang akan dijadikan reaksi pembatas. Kita bandingkanlah ya mol NH4OH dibandingkan dengan koefisiennya. Terus satu lagi mol HCl dibandingkan dengan koefisiennya. Nah, mol NH4OH itu 6, koefisien NH4OH ini kan tidak ada ditulis. Tidak ada ditulis berarti koefisiennya 1. Terus mol HCl juga 6, koefisiennya sama, tidak ada ditulis berarti 1. Maka 6/1, 6/1, hasilnya sama kan? Nah, kalau dia sama berarti keduanya habis ya. Maka di sini bisa kita turunkan yang bereaksi itu 6 untuk NH4OH, yang HCl juga 6. Jadi istilahnya di sini asam dan basanya sama-sama habis ya. Makanya nanti yang tersisa itu garam. Jadi ketika ada garam yang terbentuk dari salah satu yang lemah atau keduanya lemah, di mana asam dan basanya itu sama-sama habis, maka akan membentuk hidrolisis garam ya. Nah, sekarang mol garamnya berapa? Kalau kita cari pakai perbandingan koefisien, kan koefisien yang ditanya per diketahui dikali mol diketahui. Koefisien ditanya itu 1, diketahui 1, 1/1, 1 dikali 6, 6. Atau mau pakai yang NH4OH juga boleh, 1/1 kali 6 sama kan? Kalau tidak mau seperti itu, lihat aja koefisiennya. Ini HCl1, berarti NH4-nya sama molnya 6. Atau lihat NH4OH1, molnya juga 6. Kalau misalnya nanti di sini 2, ya udah 2/1 kali 6 gitu ya. Jadi NH4Cl koefisiennya 1, 6, H2O koefisiennya juga 1, 6. Ini semua sama-sama 6 milimol, NH4Cl juga milimol, H2O juga milimol. Nah, ingat ya, pada persamaan reaksi seperti ini, yang zat pereaksi atau reaktan itu berkurang, sedangkan produk atau hasil itu tambah. Sehingga NH4OH habis, HCl habis, NH4Cl-nya 6 milimol, H2O-nya juga 6 milimol. Nah, karena yang tersisa di sini adalah tinggal garamnya, maka akan membentuk yang namanya hidrolisis ya. Hidrolisis garam bersifat apa? Kalau hidrolisis, ingat sifatnya itu dilihat dari yang kuat. Yang kuat adalah asam, maka hidrolisis yang bersifat asam. Karena asam harus kita bawa ke konsentrasi H positif ya. Langsung kita masukkan ke rumusnya. Konsentrasi H positif itu sama dengan akar dari KW
konstanta water per Kb-nya karena basanya yang lemah ya, dikali molaritas dari garamnya dikali dengan valensinya. Selanjutnya sama dengan harga KW itu 10 pangkat negatif 14, harga KB-nya ini 10 pangkat negatif 5, molaritas garamnya. Nah, ini kan garamnya yang diketahui milimolnya. Jadi kita bawa lagi ke rumus V kali M supaya dapat M-nya ya. Kalaulah di sini molnya itu V kali M, berarti M-nya itu apa? Mol per V ya, mol per V. Tapi di sini kita pakai V total ya. Ini dikali. Kemudian valensinya, ini kan valensi garam. Garamnya kan NH4Cl. Jadi untuk melihat valensi garam itu kan lihat jumlah dari yang komponen yang lemahnya kan. NH4Cl itu kan terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Yang lemah kan NH4+. NH4+ di situ jumlahnya berapa? 1 ya. Maka valensinya adalah 1. Jangan lupa ya, ini diakarkan semuanya. Selanjutnya sama dengan akar dari ini min 14 ke min 5, jadi min 14 tambah 5 ya, 10 pangkat min 9 dikali molnya berapa? 6 per V totalnya 40 ditambah 20 ya. Volume NH4OH 40, volume HCl 20. Oke, diakarkan. Sama dengan akar dari 10 pangkat min 9 dikali 6 per 60. Nih 6 per 60 ya. 1/10 ya kan? 1/10. 1/10 itu 10 pangkat min 1 ya. Diakarkan, maka konsentrasi H plusnya itu tinggal berapa? Akar 10 pangkat min 10, 10 pangkat min 5 ya. Berarti pH-nya itu sama dengan min logaritma dari 10 pangkat min 5. Min logaritma H positif ya, sama dengan berapa? Sama dengan 5 pH-nya. Oke, gimana bisa? Nah, tadi di awal kakak bilang kan kita bisa pakai cara cepat tanpa kita buat persamaan reaksi ini. Nah, caranya itu bagaimana? Jadi triknya itu adalah kita bandingkan ya mol dikali valensi. Ini yang lemahnya itu hasilnya harus sama dengan mol dikali valensi yang kuatnya. Nah, tadi kan rumus mol itu di soal kita pakai V kali M, valensinya sama-sama 1 kan. Kemudian yang kuat juga rumusnya tadi V kali M, valensinya juga sama-sama 1. Nah, bisa kita lihat volumenya di sini tadi untuk NH4OH 40 kali 0,15. 40 dikali 0,15 dikali 1 ya kan. Terus satu lagi 20 kali 0,3 ini ya. 20 dikali 0,3 dikali 1. Nah, ini tadi 40 kali 0,15 hasilnya 6. 6 dikali 1 6 kan. Ini juga 20 kali 0,3 kali 1 6. Ini kan sama ya, sama dengan ini satuannya milimol, yang ini juga milimol. Nah, udah dapat kita sama-sama 6, ini kan berarti hidrolisis. Jadi harus sama dengan. Nah, dari 6 tadi kita bawalah ke rumus konsentrasi H positif. Jadi kita tidak perlu membuat reaksi asam dan basanya. Jadi kalau kita lanjutkan menghitung konsentrasi H plusnya, itu kita masukkan ke rumusnya kan, sama kayak tadi, akar KW per KB dikali molaritas dari garamnya dikali valensinya. Terus sama dengan akar dari KW itu 10 pangkat min 14, KB-nya tadi 10 pangkat min 5, dikali rumus molar. Jadi ini kan V kali M itu mol. Berarti kalau molar tadi mol per V total ya. Di sini V total dikali valensinya. Ini
diakarkan semua, jangan lupa. Terus sama dengan akar dari 10 pangkat ini min 9. Nah, di sini yang harus adik-adik perhatikan, jangan sampai salah ya. Pada saat memasukkan mol per V total dikali valensi, ini hati-hati. Mengapa? Karena yang kita masukkan di sini adalah udah mol dikali valensinya. Ini karena kebetulan valensinya sama-sama 1. Jadi kalau misalnya nanti berbeda, tetap yang dimasukkan itu yang di akhirnya ya. Karena kan pasti mol mereka sama setelah dikalikan valensi. Jadi mol dikali valensi ini udah langsung lah itu ya, nggak perlu kita buat lagi valensinya berapa, karena udah kita cari pada saat memakai trik ini ya. Jadi ini 6, P totalnya tetap sama seperti tadi, 40 ditambah 20. Oke, kalau seperti ini hasilnya udah sama tadi ya. Konsentrasi H plusnya itu 10 pangkat min 5, pH-nya itu sama dengan 5. Jadi itu dia ya, nampak kan kalau pakai trik cepat ini gampang aja, nggak perlu berlama-lama kita memikirkan garamnya apa, hasil reaksinya apa. Yang penting pahami valensi asam dan valensi basanya ya, yang mana kalau valensi asam lihat jumlah H-nya, kalau valensi basa lihat jumlah OH-nya. Kemudian mol dikali valensinya ini udah memang hasil akhir dari mol kali valensi yang sama ya. Nah, karena videonya udah panjang, jadi kakak di sini hanya bahas satu soal aja. Soal berikutnya kakak bahas di video selanjutnya ya. Semoga adik-adik paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.